Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ini dengan Pendeta Reiner Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema dipelihara dan bahagia dalam Tuhan. Dipelihara dan bahagia dalam Tuhan. Kita bersama-sama membaca dari Mazmur pasal 16. Mazmur pasal 16. Bahagia orang saleh, Miktam dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Mazmur ini adalah sebuah mazmur dari Daud yang ditulis dalam situasi keadaan dia mengalami krisis, permasalahan, dia mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa, situasi yang sungguh-sungguh sulit dalam kehidupannya, dia dikejar-kejar oleh musuhnya, dia tidak mengalami situasi yang baik. Pada saat ini ketika kita memasuki tahun yang baru ini, kita mungkin merasakan berbagai kecemasan, ketakutan, kekhawatiran dalam menghadapi tahun yang baru ini. Kita mungkin juga merasa seperti masih berada dalam situasi kesulitan, situasi kecemasan, situasi kekhawatiran, situasi ketakutan. Di pada saat yang sama di sini, Daud memberikan sebuah mazmur yang berisikan ungkapan kepercayaan, ungkapan keyakinan di tengah-tengah situasi yang sulit. Dan bagi kita juga sama, di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini, telah menghadapi hal-hal yang tidak kita ketahui apa yang akan terjadi, kita boleh tahu dan berkata bersama-sama dengan Raja Daud, si pemazmur, yaitu kita dipelihara dan bahagia dalam Tuhan. Kita dipelihara dan bahagia dalam Tuhan. Apapun situasi keadaan yang akan kita hadapi, kita boleh tahu kita dipelihara dan bahagia dalam Tuhan. Dan hal ini harus kita pegang secara terus-menerus, supaya jangan kita dipengaruhi oleh hal-hal sampingan yang ingin merongrong sukacita kita, mengganggu kebahagiaan, kedamaian daripada kehidupan kita. Tapi kita sungguh-sungguh boleh meyakini bahwa kita dipelihara dan mengalami kebahagiaan dalam Tuhan. Karena hal ini telah dijanjikan oleh Tuhan, telah dijanjikan lewat firman-Nya, dan Allah sendiri yang Maha Kuasa, Dia yang mengatakannya kepada kita. Mari sama-sama kita melihat di sini ada 4 bagian besar dari mazmur ini yang perlu kita lihat bersama-sama. Bagian yang pertama yaitu ada doa, Tuhan tempat perlindungan. Doa yaitu Tuhan tempat perlindungan dalam ayat yang pertama. Di sini Daud mengungkapkan bahwa dalam doanya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan. Sangat penting bahwa kita memulai tahun yang baru ini dalam sikap doa. Kehidupan kita harus dikuasai, dipenuhi oleh doa. Karena doa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dan dalam hubungan dengan Tuhan kita bisa mencurahkan isi hati kita kepadanya. Sehingga kita boleh terus-menerus memohon bahwa perlindungan kita hanyalah dalam Tuhan. Maka kita harus terus-menerus datang kepada Tuhan, memohon perlindungan daripadanya. Karena hanya Dia yang dapat memberikan jaminan kepada kita tentang perlindungan. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Kita berdoa, Tuhan, Engkaulah perlindunganku.
Aku tahu bahwa hanya perlindungan yang Engkau berikan yang menjamin kehidupanku, baik kehidupan kini maupun kekal selamanya. Kita biasanya hidup dengan menyiapkan diri dengan berbagai asuransi, berbagai persiapan materi untuk masa depan kita. Semua itu tidak salah, tetapi perlindungan kita, jaminan kita yang terutama hanyalah Tuhan. Hanyalah Tuhan Yesus yang juga menjanjikan bahwa Dia bersama dengan kita senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Yang kedua di sini adalah ungkapan iman. Ungkapan iman, hanyalah Engkau Tuhan yang baik. Hanyalah Engkau Tuhan yang baik. Ayat yang kedua. Daud memberikan sebuah ungkapan iman bahwa dia sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhanlah yang terbaik yang dia pernah alami dalam kehidupannya dan juga akan dia alami selama-lamanya. Dia katakan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Dia sungguh-sungguh mengetahui bahwa segala kebaikan, segala berkat, segala hal yang telah dia alami semua berasal daripada Dia. Dia tahu bahwa kehendak Tuhan, bahwa firman Tuhan, bahwa perintah Tuhan semua bersifat baik bagi dia. Meskipun juga firman Tuhan seringkali mendidik kita, mengajar kita dan juga mengkoreksi kita, tapi dia melihatnya sebagai hal yang positif. Dia tahu bahwa Tuhan adalah baik. Maka sangat penting selain dengan doa bahwa kita memohon perlindungan hanya kepada Tuhan, maka kita juga memasuki tahun yang baru ini dengan sebuah keyakinan benar hanya Tuhan yang baik. Apa yang Dia katakan itu baik, keselamatan yang Dia berikan itu baik, firman yang diberikan adalah baik, perintah yang Dia berikan adalah baik, kehendaknya bagi kehidupan kita adalah baik, dan juga tujuannya bagi setiap kita juga adalah baik. Kita harus memegang dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan adalah baik. Dan karena itu, maka doa akan perlindungan Tuhan dan juga keyakinan bahwa Tuhan itu baik harus kita pegang dengan teguh. Karena iblis akan berusaha supaya kita meninggalkan doa-doa kita, supaya kita tidak meyakini bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Kita perlu terus memegang bahwa apapun keadaan kita memasuki tahun yang baru ini, Tuhan adalah perlindunganku dan Tuhan adalah baik dalam kehidupanku. Yang ketiga di sini adalah ada ungkapan kesetiaan. Ungkapan kesetiaan, hanya dalam persekutuan orang percaya ada kesukaan. Hanya dalam persekutuan orang percaya ada persekutuan. Ayat yang ketiga. Di sini Daud menjelaskan bahwa dia sungguh-sungguh menikmati persekutuan bersama dengan orang percaya yang lain. Dia katakan bahwa ada sukacita. Kenapa ada sukacita? Karena juga ada saling menguatkan, saling memberikan semangat, saling mendoakan, saling menegur, saling menasihati dalam persekutuan orang percaya. Orang Kristen tidak bisa menghidupi kekristenan secara solo, secara single, tidak bisa. Kita harus ada dalam sebuah persekutuan supaya kita mengalami kekuatan pertolongan, nasihat, dan juga berbagai jenis penghiburan dari orang-orang lain. Sesama orang percaya, teman-teman seiman kita, supaya kita semakin bertumbuh dalam iman percaya kita. Mari sama-sama kita juga dalam tahun yang baru ini, kita sungguh-sungguh menjaga hubungan kita, persekutuan kita dengan orang percaya yang lain, supaya kita sendiri dapat memberikan nasihat, kekuatan, penghiburan kepada orang lain, pertolongan bagi orang lain. Sekaligus kita juga mengalami penghiburan, kekuatan, pertolongan daripada orang lain, sehingga akhirnya kita menikmati dan kita mengalami kesukaan dalam persekutuan orang percaya, sehingga kita juga dikuatkan untuk tetap tinggal dalam hidup, dalam doa, meyakini Tuhan sebagai perlindungan kita, dan juga kita boleh terus meyakini bahwa Tuhan adalah baik dalam segala situasi kehidupan kita, dan juga berkaitan dengan tujuan akhir hidup kita, kehidupan kekal kita selamanya. Bagian yang keempat di sini adalah, yaitu ada 7 alasan percaya pada Tuhan. 7 alasan percaya pada Tuhan. 7 alasan mengapa kita percaya bahwa kita dipelihara dan kita bahagia dalam Tuhan. Di sini Daud memberikan dalam ayat 4 sampai ayatnya yang ke-11. Yang pertama di sini, alasan pertama yaitu bahwa jalan orang fasik membawa kesedihan. Ayat 4. Jalan orang fasik membawa kesedihan. Di sini Daud menjelaskan bahwa dia tidak mau berhubungan dengan orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang menentang Tuhan, dalam pengertian tidak mau dipengaruhi oleh pola pikir mereka, oleh cara hidup mereka, tapi dia sungguh-sungguh mau mengarahkan diri kepada Tuhan. Dia juga katakan bahwa kehidupan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, orang fasik, digambarkan
penuh kesedihan. Kenapa kesedihan? Karena kehidupan mereka tidak memiliki makna atau arti yang jelas, tidak memiliki tujuan yang jelas, dan juga memiliki kehampaan dalam makna hidup, sekaligus juga mereka terhilang. Mereka tidak mengalami keselamatan, sehingga mereka pada dasarnya, meskipun mungkin kelihatannya berhasil, sukses secara materi dalam kehidupan, secara posisi, tapi ternyata mereka sebetulnya adalah orang-orang yang menyedihkan, karena mereka tidak memiliki makna hidup dan juga mereka mengalami keterhilangan, tidak mengalami keselamatan daripada Tuhan. Maka kita pun juga orang percaya, pada saat kita mengalami kesulitan dan berbagai permasalahan, kita pun harus memegang teguh bahwa Allah tetap baik bagi kita, dan Dia yang memberikan janji kepada kita, sehingga kita boleh tahu kita mengalami keselamatan dalam Tuhan, kita memiliki makna hidup dalam Tuhan, sehingga kita boleh bersuka cita dalam Tuhan, mengalami pemeliharaan dan juga kebahagiaan dalam Tuhan. Alasan yang kedua yaitu adalah Tuhan adalah warisan dan piala. Tuhan adalah warisan dan piala, ayat yang kelima. Di sini Daud menjelaskan bahwa apa yang dia miliki dalam Tuhan sungguh-sungguh berharga, sesuatu yang memiliki nilai kekal, sesuatu yang tidak dapat direbut oleh siapapun juga, sesuatu yang memiliki keabadian, kepastian kehidupan yang kekal, sehingga dia tidak mau menggantikannya dengan hal-hal yang bersifat fana, sehingga dia sungguh-sungguh yakin dalam Tuhan dia memiliki warisan yang pasti, memiliki juga tujuan hidup yang pasti, dan juga memiliki masa depan yang pasti. Alasan ketiga yaitu Tuhan baik dalam hidup. Tuhan baik dalam hidup, ayat yang ke-6. Di sini Daud menggambarkan bahwa dia telah mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Dia tidak melupakan kebaikan Tuhan, dia tidak melupakan apa yang Tuhan telah berikan kepada dia, sehingga dia semakin yakin bahwa dia boleh percaya kepada Tuhan karena kebaikan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupannya. Juga alasan yang keempat, katakan Tuhan adalah penasehat. Tuhan adalah penasehat, ayat yang ke-7. Di sini Daud menjelaskan bagaimana dia telah mengalami bahwa Tuhan telah menolong dia dalam mengambil berbagai keputusan dalam kehidupannya. Bagaimana dia telah dibimbing oleh Tuhan. Dia boleh selalu menaruh harapan bahwa apa yang Tuhan katakan, bahwa cara Tuhan memimpin, bahwa nasihat Tuhan sungguh-sungguh membawa tujuan yang indah. Bagi kita juga berarti pada masa kini, kita juga dipanggil untuk menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan, segala keputusan kita kepada Tuhan. Kita boleh tahu Tuhan adalah penasihat kita yang baik, yang mendampingi dan juga menyertai kita dalam kehidupan kita. Dan juga dikatakan alasan yang kelima, yaitu Tuhan menyertai dan melindungi, ayat 8 dan 9. Tuhan menyertai dan melindungi, ayat 8 dan 9. Bahwa dia boleh mengalami penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupannya, meskipun ada banyak tantangan, meskipun ada banyak masalah, meskipun dia mengalami banyak kekecewaan, banyak kesulitan, banyak pergumulan, dia tetap mengalami bahwa pada dasarnya Tuhan selalu menyertai dan juga melindungi dia, sehingga dia boleh mengalami rasa aman sentosa dalam Tuhan, dan bahwa Tuhan terus berdiri di sebelah kanannya, berarti Tuhan tidak meninggalkan dia. Mari sama-sama kita meyakini bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia ada di sebelah kanan kita. Dia akan dan pasti memberikan rasa tentram, aman sentosa kepada kita, dan kita boleh bersyukur atas kebaikannya. Dan alasan yang keenam di sini adalah Tuhan menyertai dalam kematian, ayat 10. Tuhan menyertai dalam kematian, ayat 10. Bahkan sampai kepada kematian pun Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendiri. Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Dan juga sesuai dengan janji Yesus, kita tahu dalam janji Yesus dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, Yesus berkata bahwa dialah kebangkitan dan hidup, dan bahwa siapa yang percaya kepada Yesus, meskipun dia mati, dia tetap akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dia akan mengalami kehidupan yang kekal. Kita boleh meyakini bahwa di tengah-tengah kematian pun Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Satu warisan yang luar biasa, satu harapan yang luar biasa. Dan kita sebagai anak-anaknya boleh meyakini hal ini, membuat kita sungguh-sungguh merasa dipelihara dan bahagia dalam Tuhan, bahwa dalam kematian pun kita boleh meyakini Tuhan menyertai kita. Dan yang alasan ketujuh yaitu Tuhan memberikan hidup, sukacita, dan kebahagiaan. Ayat 11. Tuhan memberikan hidup, sukacita, dan kebahagiaan.
Sangat penting bahwa kita terus meyakini bahwa hanya Tuhan, hanya Yesus yang dapat memberikan hidup kepada kita, sukacita yang pasti dan juga kebahagiaan yang pasti. Bukan kebahagiaan yang semu, yang sementara, yang fana, tapi kebahagiaan yang kekal. Bukan hanya hidup sementara, tapi hidup yang kekal. Bukan hanya sukacita, kesenangan sementara, tetapi sungguh-sungguh sukacita yang dalam damai sejahtera, dalam kepastian keselamatan, dalam hikmat, dalam kebaikan, dan juga dalam kehidupan kekal yang Tuhan berikan bagi kita. Bersama-sama kita pada saat ini, kita memasuki tahun yang baru ini, kita meyakini bahwa kita dipelihara dan bahagia dalam Tuhan. Sekali lagi, kita boleh tahu bahwa Tuhan baik dalam hidup kita. Dialah penasihat hidup kita. Dia menyertai, melindungi kita. Dia bahkan menyertai kita dalam kematian. Dia memberikan hidup, sukacita, dan kebahagiaan bagi kita. Dan dalam persekutuan dengan orang percaya yang lain, kita boleh saling menguatkan, saling memberikan semangat, mendorong dalam iman kita. Dan kita boleh tahu, apapun yang terjadi, yang pasti adalah Tuhan adalah tempat perlindungan yang abadi, yang pasti. Kita boleh menaruh harapan, boleh mengandalkan Dia. Dan kita boleh tahu, hanyalah Tuhan, hanya Engkaulah yang baik, yang punya tujuan yang baik bagi kita, maksud yang baik, rencana yang baik bagi kita. Juga sesuai dengan perkataan Yesus dalam akhir Injil Matius, aku beserta dengan engkau sampai kepada kesudahan zaman. Kita dipelihara dan kita bahagia dalam Tuhan kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.